Mungkin perasaan bahwasanya kita ini anak kampung dan dibesarkan dari pertanian dan pertanian yang juga beternak itu mungkin tetap ada ya. Jadi ketika kita pergi kemana, ketika kita pulang melihat kambing atau sapi itu rasanya tenang. Saya Larno, saat ini kita berada di kandang Galih Mandiri Farm di Ngemplak, Desa Ngemplak, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten. Kami ini Galih Mandiri Farm memfokuskan diri ke kambing perah. Sejauh ini produksinya masih banyak yang kami jual ke pabrik karena masyarakat yang membeli secara langsung memang sudah ada 1-2, cuman kan produksi kami masih berlebih, jadi sebagian besar masih kami lempar ke pabrik. Saya kan dulu pernah belajar pengemukan, itu saya hitung-hitung sama kos pakannya itu nggak nutut gitu loh. Terus saya berubah ke breeding, saya kayak PE yang breeding kontes itu ternyata di situ nggak pakannya juga banyak sekali gitu. Jadi susunya itu hasil dari susu itu bisa untuk ngasih makan kambing, karena kan untuk kalau breeding atau penggemukan gitu kan kos yang harus dikeluarkan, artinya kan kita menjualnya itu kan berjangka, harus sekian bulan dijual. Atau kalau breeding, kalau mau ikut kontes kan artinya pakannya harus bagus, selain modal kambingnya bagus kan artinya kosnya juga tinggi. Ketika susu kan ya kita cari yang kambing, sejauh ini masih semua jenis kambing, cuman yang susunya besar gitu. Ketika susunya besar, produksinya besar, kita bisa jual. Kalau yang konsumsi masyarakat, konsumsi biasanya untuk ada yang bilang buat obat, buat terapi kayak gitu, atau mungkin kita lempar ke pabrik kan paling lama itu seminggu. Setelah itu kan kita dapat uang untuk ngasih makan kambing-kambing ini. Jadi kan uangnya itu lebih, modal kami lebih sedikit, jadi uangnya bisa mengalirnya lebih cepat gitu loh. Jadi nggak terlalu banyak kos yang harus kita keluarkan. Jadi setelah beberapa tahun yang lalu kita mulai dari penggemukan, dari breeding, akhirnya sejak 2019 kami sudah mulai beralih ke perah. Gitu. Sampai sekarang tetap perah gitu, karena hitung-hitungan kami kosnya bisa tertutupi dari susu yang dihasilkan. Bahkan untuk satu yang produktif itu bisa untuk memelihara untuk ngasih makan 3 ekor kambing gitu loh, termasuk yang produktif. Jadi 3 termasuk yang produktif, artinya kambing lain bisa kami tidak harus mengeluarkan kos tambahan untuk ngasih makan. Jadi dari hasil itu bisa untuk ngasih makan kambing lainnya kayak gitu. Kalau yang paling bagus sebenarnya ya Sapera. Sapera harusnya. Kalau di sini Sapera, kalau Sanen karena mahal kan gitu. Cuman sejauh ini kenapa kita belum banyak Saperanya? Karena cari bibit Sapera susah. Bibit betina itu susah. Mereka-mereka yang merah itu nggak mungkin menjual yang betina. Ketika dia bisa menghasilkan Sapera yang betina, pasti dipelihara sendiri sampai produksi kayak gitu kan. Akhirnya sementara ya apa adanya, namun kami udah punya pejantan Sapera, ini masuk F4 yang sudah hampir kayak Sanen sebenarnya, cuman tetap namanya Sapera karena kan gennya campuran. Nanti kami juga akan memproduksi ini untuk pejantan. Jadi semua nanti pejantannya ini yang betina-betina ini, harapan kami di periode mendatang itu udah yang kami perah itu jangka 2 tahun ke depan itu udah Sapera semua gitu. Jadi kan kami ingin membuat sendiri bibitnya, ingin nantinya kami panen sendiri kayak gitu ya. Ya umumnya yang merah seperti itu, karena kalau beli, kalaupun ada harganya tinggi, kalau
itu pun sangat terbatas gitu kalau yang dijual, yang betina gitu. Jadi mau nggak mau prosesnya harus membuat sendiri. Kalau sekarang itu rata-rata 10 liter per hari. Yang ada di kandang sini sekitar 10 liter. Jadi hitungannya ada yang 1,5, ada yang kurang dari 1, tergantung usia perahnya. Kalau usia perahnya masih di bawah 6 bulan gitu, sekitar 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan itu biasanya masih produksinya masih bisa tinggi, masih di atas 1 liter. Sementara kalau udah mendekati 6 bulan atau 6 bulan lebih itu cenderungnya udah di bawah 1 liter. Jadi kan di rata-rata ya 8 itu sekitar 10, di antara 10 sampai 11 kayak gitu per harinya. Itu 2 kali perah, pagi sama sore kayak gitu. Yang masih bagus 2 kali perah. Kalau yang produksinya di bawah 1 liter biasanya ya cuma sekali kalau pagi diperah gitu. Kalau kami jual kan 15.000 ya, yang umumnya yang kami lempar ke pabrik gitu. Jadi 15 kali 10 kan 150. Untuk hasilnya itu, cuman untuk ngasih makan 8 itu 1 ekornya itu sekitar biayanya itu sekitar 5.000. Tergantung kambingnya juga. Kalau kambingnya produksinya masih tinggi, mau dikasih makan banyak, artinya kasih makan banyak, produksinya masih banyak, masih hitung-hitungannya masih masuk gitu kan, kita kasih makan banyak, bisa 6.000 gitu. Tapi kalau yang di bawah 1 liter itu biasanya cuma kasih makannya sekitar 4.000 sampai 5.000 kita kasih makannya. Dalam artian nggak terlalu kita pol kasih makannya, karena ujung-ujungnya jadinya daging. Bukan prosesnya itu bukan ke susu gitu. Kalaupun kita ngasih makan banyak, jadi kan kita carinya susu. Jadi sekedar stabil apa ya? Ya gemuk, cuman nggak terlalu gemuk gitu loh. Kalau kambing perah itu standarnya 1 meter 1,5 kali 180 udah standar bagus itu. Itu 1 ekor. 1 ekor kambing. Kalau di sini ini masih 1,5 kali 2. Cuman karena kandangnya masih kurang jadi diisi 2. Diisi 2. Nah, jadi sebenarnya ini udah kurang ideal juga sebenarnya. Cuman kan kami masih dalam proses bikin kandang di ini unit 1, ada kandang yang lain nanti. Sementara yang produksinya bagus memang di sini, yang di sana itu yang ada yang bunting, ada yang udah produksinya nggak bagus gitu. Cuman karena proses merah dan bungkus serta freezernya di sini, jadi yang masih produksi bagus kita taruh di sini gitu. Kalau di sini makannya kasih ampas tahu sama kleci sama brand. Karena gini, kalau di sini kan nyari pakan yang paling gampang kan gitu. Kalau mau nyari yang konsentrat itu kan nanti mahal juga. Ya nyari manfaatan limbah-limbah yang ada di sini. Ampas tahu itu kan di sini kan gampang kan gitu, murah juga. Sebenarnya apa ya Mas ya? Sebenarnya dari kita ini sebelumnya juga udah kerja sebenarnya. Pengalaman kerja itu ada, hampir semua dari kita. Ndelalah ya karena kita mungkin lahir di sini, besar di sini, dan lingkungannya itu ya di sini petani itu biasanya selain bertani ya pelihara entah sapi entah kambing. Jadi kami dari dulu udah seperti itu. Ketika kami bekerja, kita mendapat pekerjaan entah di sini entah di mana, ya mungkin perasaan bahwasanya kita ini anak kampung dan dibesarkan dari pertanian dan pertanian yang juga beternak itu mungkin tetap ada ya. Jadi ketika kita pergi kemana, ketika kita pulang melihat kambing atau sapi itu rasanya tenang gitu. Berawal dari situ, teman-teman ini kan masing-masing sudah punya gitu ya kambing gitu. Jadi kita sering ngobrol, sering itu akhirnya ya kita memantapkan diri bahwasanya kita ini cenderungnya kok ke berusaha gitu, wirausaha. Kita membuat kita beternak lah gitu, membuat kelompok. Akhirnya terbentuklah kelompok dan kambing perah yang kami jadi pilihan karena yaitu dari pengalaman tadi, setelah ada yang penggemukan, ada yang breeding, dan hasilnya bagi kami kurang memuaskan itu. Jadi kembali akhirnya kita mengarah ke susu. Sampai dari 2019 sampai saat ini.
Iya sebenarnya kan baik bekerja ataupun berusaha kan semua ada hasilnya sebenarnya ya. Cuman kan bagi kami yang udah mengalami, rasanya kok berusaha sendiri, punya usaha sendiri itu jauh lebih enak, jauh lebih nyaman. Walaupun sebenarnya dari sisi tanggung jawab sih nggak bisa dibilang juga lebih ringan, karena kita punya tanggung jawab yang besar sebenarnya. Sama halnya ketika kita bekerja di korporasi atau dimanapun kayak gitu. Cuman kan ketika kita berusaha, kita ini punya lebih banyak bisa berinteraksi dengan orang, lebih banyak bisa menggali pengalaman gitu. Jadi kan intinya berusaha sendiri itu lebih menyenangkan gitu daripada kita harus bekerja atau di sebuah korporasi yang sehari-harinya seperti itu terus kan. Rasanya itu bagi kami kok nggak nyaman gitu. Jadi kami mengajak bahwasanya kaum milenial, anak-anak muda sekarang jangan takut mencoba lah. Berusaha itu memang banyak resikonya, cuman ketika kita jalani dengan sungguh-sungguh, di situ setelah kita lalui prosesnya ada hasil manis yang bisa kita nikmati di kemudian hari. Kalau susu sapi kan yang di pasaran itu udah banyak airnya. Ini berapa hari mas ini? Ini 3 hari. Oh, banter ya? Kalau di freezer itu bisa bulan-bulanan nggak masalah. Kalau Bulanan? Iya. Wah, 2 bulan pun aman. Kalau makanya jadi kayak pegang mas, coba pegang satu mas, kayak jadi es batu kayak gitu ya? Kayak gini yang udah keras. Jadi nggak Keras itu mas? iya. keras. Coba diketuk. Oh, Nggak ada campurannya. Kalau ada airnya itu dia akan misah. Kayak minyak sama air. itu kayak bertahan berapa lama itu mas? Kalau kayak gitu di itu freezer? kayak gini 2 bulan masih bisa, nggak Oh. masalah. Nah, kalau selama masih di dalam freezer ya masih. Oh iya, Jadi kan tetap awet. awet bang. Bedanya sama sapi apa mas? Kalau sapi sebenarnya kalau susu kayak gini sebenarnya lebih banyak khasiatnya kata orang ya mas. Karena banyak yang kesini itu yang mereka punya keluhan penyakit kayak apa namanya itu asam urat kayak gitu. Kayak gitu. Mereka asma, mereka lebih untuk terapi menggunakan susu kambing kayak gitu. Kalau bedanya dari fisiknya, dari sama kambing, sama sapi? Kalau ini lebih kental sebenarnya warnanya. Kalau di freezer jauh lebih kuning. Oh gitu ya. Nah, kalau yang susu kambing itu jauh lebih kuning. Aslinya itu sama putih ya sebenarnya. Oh sama Nah, putih. putih. Cuman kalau udah beku kan jauh lebih kuning. Iya. Kalau susu kualitas bagus kayak gitu. Yang bagus yang Yang kuning. kalau yang bisa kuning. udah kuning itu bagus. Nah, Kalau di freezer nggak enggak nggak bisa warnanya enggak kuning. kuning itu jelas Oh. bagus. Nah, kalau susu sapi kan enggak bisa kuning kayak gitu. Iya. Karena kandungannya emang beda, sangat jauh ya.